Guys, selamat datang di channel Mager Santai. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum film sniper yang berjudul Shooter, menceritakan tentang balas dendam seorang sniper yang dituduh melakukan percobaan pembunuhan kepada Presiden Amerika. Oke guys, silakan jauhi keramaian dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Film dimulai dengan seorang sniper bernama Bob Lee Swagger ditemani rekannya yang bernama Donnie. Mereka sedang menjalankan sebuah misi di wilayah zona konflik Ethiopia di benua Afrika. Dari atas bukit, mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah markas pasukan Amerika. Target yang berjarak 900 ya tentunya tak jadi masalah bagi Swagger. Dengan pengalamannya dan perhitungan yang matang, mereka berhasil menghabisi targetnya satu persatu. Ternyata musuh membawa pasukan yang lebih banyak untuk menghabisi mereka berdua. Di sisi lain, pusat komando yang mendengar Donnie dan Swagger sedang terjebak, mereka malah memutus radio komunikasi. Tak berselang lama, mereka melihat kedatangan helikopter. Swagger dan Donnie merasa heran karena dalam laporan intelijen, pasukan musuh tidak ada dukungan udara. Donnie menyarankan segera mundur dan melarikan diri. Namun Swagger tetap ingin meledakkan heli itu. Nasib sial menimpa mereka saat helikopter menghujani tembakan yang mengakibatkan Donnie tewas. Swagger yang melihat sahabatnya meregang nyawa sontak membuat kemarahannya memuncak. Setelah peristiwa itu, Swagger memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Kini Swagger hidup menyendiri di pegunungan. Hari-harinya ditemani seekor anjing yang setia bernama Baron. Di suatu hari, Swagger kedatangan tamu dari FBI yang bernama Kolonel Johnson. Maksud kedatangan Johnson untuk meminta Swagger membantunya menjalankan misi. Namun Swagger menolak dan mengusir mereka karena dia ingin hidup tenang dan tidak terlibat dalam dunia militer. Dengan susah payah, Johnson membujuk Swagger agar mengerahkan kemampuannya untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Awalnya Swagger menolak misi ini. Namun Johnson kembali mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swagger ucapkan untuk setia pada negara. Ternyata ucapan Johnson membangkitkan jiwa nasionalisme seorang Swagger yang pernah menjadi sebagai prajurit. Swagger pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun Swagger tidak menyadari bahwa ada maksud tersembunyi dari rencana Johnson. Swagger kemudian berangkat untuk melakukan survei di 3 kota yang akan dikunjungi presiden, yaitu kota Baltimore, Philadelphia, dan Washington DC. Di sana, Swagger mulai mengamati letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, dan jarak tembak. Dari hasil analisanya, Swagger menyimpulkan jika kota Philadelphia adalah lokasi yang sangat mungkin presiden akan dibunuh. Singkat cerita, hari pun tiba. Presiden Amerika mengunjungi kota Philadelphia bersama Uskup Agung dari Ethiopia. Swagger kemudian dibawa Johnson ke dalam sebuah gedung. Dia diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Udin yang akan membantu Swagger.
Dari gedung itu, Swagger mulai memantau acara presiden dengan sangat cermat dan teliti. Saat presiden akan berpidato, ada seorang sniper yang sudah membidik presiden. Ketika Swagger sedang memantau acara itu, Swagger menghitung kelembapan dan kecepatan angin bahwa kemungkinan terburuk akan segera terjadi. He's loaded. Altitude, humidity, temperature. Max is set up. Take him now. Send in the... Tanpa diduga, Udin menembaki Swagger dari arah belakangnya. Di saat yang sama, sniper itu menembak uskup Ethiopia yang berada di samping presiden. Karena tembakan itu membuat semua orang panik berhamburan. Kemudian, Swagger menjatuhkan diri lewat jendela gedung untuk menghindari serangan Udin. Namun Swagger sudah terkena tembakan di bahu dan pahanya dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian tersebut membuat Swagger menyadari kalau dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Di dalam gedung, mereka membuat skenario seolah-olah Swagger adalah pelaku penembakan. Mereka memasang senapan milik Swagger ke arah presiden berada. Kemudian Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swagger. Sementara Swagger menghampiri seorang agen FBI bernama Nick Memphis. Dia telah mendapatkan informasi kalau Swagger adalah pelaku penembakan. Nick segera mengancam Swagger dengan pistolnya. Tapi dengan cepat Swagger membalikkan keadaan dan melumpuhkan Nick. Swagger berkata dirinya bukanlah pelaku penembakan. Lalu Swagger merampas mobil dinasnya Nick dan segera kabur dari sana. Swagger yang menjadi buronan FBI tak mau tertangkap begitu saja. Dia melanjutkan pelariannya dan berusaha mengelabui mereka. Saat Swagger sudah terkepung, dia berhasil melarikan diri dengan menceburkan mobil ke sungai. Di kantor FBI, Nick Memphis sedang diinterogasi oleh atasannya karena telah gagal mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Si Udin memberikan kesaksian palsu di depan awak media kalau dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Swagger yang telah menembak uskup Ethiopia. Di sisi lain, Swagger mendatangi rumah istrinya Donnie yang bernama Sarah. Swagger meminta Sarah untuk bersembunyi di rumahnya. Awalnya Sarah menolak karena dirinya tak mau terlibat dalam persembunyian Swagger yang saat ini telah menjadi buronan. Namun Swagger terus memohon bantuan pada Sarah karena saat ini dia tak tahu lagi harus pergi kemana. Sampai Swagger bersumpah bahwa dirinya telah dijebak oleh mafia pemerintah dan akhirnya Sarah mengizinkan Swagger untuk bersembunyi di rumahnya. Lalu Swagger meminta Sarah untuk menjahit lukanya akibat serangan kemarin. Adegan beralih di kantor FBI. Terlihat Nick sedang menyelidiki kasus penembakan presiden. Dari hasil penyelidikannya, Nick berasumsi bahwa Swagger bukan pelakunya. Dia mulai menyadari kalau Swagger benar-benar telah dijebak. Penyelidikan Nick masih berlanjut di TKP. Di sana, Nick menemukan banyak kejanggalan, mulai dari arah tembakan presiden, serta kesaksian palsu dari Udin yang melihat senapan Swagger keluar dari jendela. Menurut Nick, tidak ada sniper handal yang mengeluarkan ujung senapannya. Lalu Nick berniat menginterogasi si Udin. Namun rekannya memberitahu kalau si Udin telah tewas ditembak oleh perampok. Di sisi lain, Johnson telah mengetahui Nick secara diam-diam menyelidiki kasus penembakan itu. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Nick. Mereka lalu menyandra Nick di sebuah tempat pinggir sungai. Di sana Nick disiksa dan dihajar habis-habisan. Ketika Nick akan dibunuh, tiba-tiba Swagger menghabisi mereka satu persatu.
Swagger akan menyatakan perlawanan dan akan membongkar konspirasi FBI terkait penembakan uskup Ethiopia yang menjebak dirinya. Menurut Swagger, hukum tak akan bisa menghentikan kelompok Johnson. Maka dari itu, dia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri, sekaligus mengisyaratkan pertempuran babak baru segera dimulai. Setelah diselamatkan nyawanya oleh Swagger, Nick memutuskan mau bergabung bersama Swagger. Mereka berdua lalu menuju sebuah daerah bagian Tennessee untuk menemui seorang legenda sniper yang dikenal paling hebat. Mereka membicarakan mengenai senapan dan peluru yang digunakan dalam sebuah konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Dengan pengalamannya, orang tua itu menyebutkan ciri-ciri sniper yang menembak uskup. Dia adalah seorang penembak jitu yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swagger mengetahui bahwa pelaku penembakan uskup bernama Michael. Nick Memphis selalu meminta bantuan temannya untuk menemukan keberadaan Michael, dan temannya mengatakan kalau Michael sekarang berada di Virginia. Di sisi lain, Johnson yang mulai resah menyuruh anak buahnya menculik Sarah. Dia ingin memancing Swagger agar keluar dari persembunyiannya. Swagger dan Nick sedang mengintai ke sebuah rumah yang diduga kediaman Michael. Setelah melakukan pengintaian, mereka mulai mengatur strategi untuk menangkap Michael, yang saat itu rumahnya dijaga ketat oleh pasukan FBI. Kemudian Swagger membuat berbagai peledak. Dia juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal. Dengan persiapan yang matang, mereka mulai beraksi. Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swagger memasang peledak dan membunuh satu persatu petugas yang berjaga. Akhirnya, Swagger berhasil masuk ke dalam rumah untuk menemui Michael. Sambil menodongkan pistolnya, Swagger menginterogasi Michael agar menjelaskan konspirasi yang menjebak dirinya. Michael mengatakan bahwa Johnson dan komplotannya telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk di Ethiopia atas perintah senator bernama Charles dari Montana. Tujuannya agar mereka bisa membangun bisnis di Ethiopia. Mereka khawatir jika uskup Ethiopia membocorkan kejahatan mereka kepada Presiden Amerika. Michael juga memberitahu Swagger kalau Sarah telah diculik sama komplotan Johnson. Setelah membocorkan informasi itu, Michael lalu bunuh diri. Dan beruntungnya, Swagger berhasil merekam percakapan mereka. Sementara di luar, pasukan elit utusan Johnson telah datang untuk menangkap Swagger. Namun, mereka telah masuk jebakan yang telah Swagger pasang sebelumnya. Dengan keahliannya, Swagger berhasil menghabisi mereka dengan mudah. Tak sampai di situ, Johnson mengirim heli untuk menghabisi Swagger. Heli itu terus menembaki mereka berdua. Serangan ini mengingatkan Swagger pada misi terakhirnya yang menyebabkan Donnie sahabatnya gugur dalam pertempuran. Swagger menyuruh Nick untuk berlari memancing perhatian heli, sementara dirinya akan meledakkan heli itu. Kemudian Swagger menelpon Johnson untuk berunding karena dia memiliki rekaman informasi kejahatan Johnson untuk melepaskan Sarah. Setelah disepakati, mereka menentukan lokasi pertemuan. Singkat cerita, Johnson sudah tiba di pegunungan, disusul dengan kedatangan Senator Charles untuk melakukan perundingan. Dari kejauhan, ada seorang pria yang berjalan dengan membawa senjata. Johnson yang menduga pria itu adalah Swagger. Dia menyuruh snipernya untuk menghabisi pria itu. Dalam adegan ini, kita bisa menyimpulkan kalau otak penjahat ingin selalu menang meskipun dengan cara curang.
Swagger yang sudah mengetahui posisi sniper Johnson, dia langsung mengheadshot sniper itu meskipun sedang berkamuflase. Situasi ini membuat anak buah Johnson frustasi. Dia menantang Swagger untuk menghadapinya. Dengan sebuah tembakan jitu, Swagger berhasil menembak lengan pria itu hingga terputus. Swagger lakukan itu untuk memberi peringatan pada mereka agar jangan pernah macam-macam sama seorang sniper. Sementara itu, Johnson dan Charles hanya berdiri kebingungan. Kemudian Swagger keluar dari persembunyiannya dan mendatangi mereka. Swagger menanyakan alasan mengapa senator menjebaknya dan melakukan kejahatan di Ethiopia. Ternyata senator dengan sengaja membantai warga di sana. Dia lakukan itu untuk mendirikan perusahaannya. Senator tiba-tiba berlagak baik. Dia ingin membujuk Swagger agar mau bergabung menjadi anak buahnya. Tapi dengan tegas Swagger menolak tawaran itu meski bayarannya cukup besar. Tak lama kemudian pasukan FBI mendatangi lokasi untuk menangkap Swagger. Swagger lalu membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang diinginkan senator. Melihat itu, senator malah tertawa dan berkata bahwa mereka tak akan terkena tuntutan atas kejahatannya karena dirinya adalah pejabat yang kebal hukum, bahkan KPK pun tak bisa menahannya. Sebelum pergi, Johnson dengan sombongnya menghina Swagger. Akhirnya Swagger dan Nick menyerahkan diri kepada FBI. Kemudian Swagger menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan presiden. Swagger yang merasa dijebak meminta waktu untuk melakukan pembelaan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hakim dan jaksa mengabulkan permintaan Swagger berbicara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sergeant, you've got 5 minutes. Swagger mengakui jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Kemudian Swagger memasukkan peluru dan menodongkan senjatanya ke arah Nick dan Johnson sehingga membuat semua orang panik. Swagger menjelaskan bahwa ia selalu mengganti pin senapannya agar tidak bisa digunakan oleh orang lain. Sangat mustahil jika mereka menuduh Swagger menembak uskup dengan memakai senapan yang tak bisa digunakan. Kemudian Nick memperlihatkan foto-foto kejahatan yang telah dilakukan Johnson bersama senator di Ethiopia. Tapi hakim mengatakan kalau dirinya tidak bisa menahan Johnson karena kasus ini di luar Amerika. Tentu saja keputusan ini sangat mengecewakan Swagger. Sebelum meninggalkan ruangan, Johnson mengejek Swagger lagi. Hakim mengatakan bahwa keadilan tidak selalu menang dan Swagger dibebaskan dari segala tuduhan. Singkat cerita, malam pun tiba. Senator dan Johnson merayakan kemenangannya di sebuah villa. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan penjaga yang jatuh di hadapan mereka. Johnson yang berdiri malah dihantam sebuah peluru hingga menembus dadanya. Paham akan kedatangan Swagger, mereka pun bersembunyi dan mengamankan diri. Namun kali ini kemarahan Swagger sudah tak bisa ditahan lagi. Mereka pun diteror habis-habisan oleh Swagger dan akhirnya Swagger membantai mereka semua. Sebelum pergi, Swagger mematahkan saluran pipa gas sehingga membuat villa itu terbakar. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.